Jadi memang perlu tadi ada yang kurang saya sampaikan dok, mohon maaf. Jadi memang saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwasanya beliau ini Dr. Takdir ini adalah guru kita bersama. Saat ini menjabat sebagai kepala program studi anestesiologi dan terapi intensif di Universitas Hasanuddin, dan juga beliau ini sangat banyak terlibat dalam beberapa organisasi, baik skala internasional maupun nasional. Di antaranya itu adalah sebagai anggota daripada International Associated Society of Pain, mulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dan juga sebagai komite pain management pada World Federation Society of Anesthesiology dari 2020 sampai tahun 2024. Dan dalam skala nasional, beliau ini juga adalah sebagai Ketua Indonesian Pain Society ya dari tahun 2001 sampai 2024, dan juga sebagai terlibat dalam beberapa organisasi, khususnya contohnya seperti Perdatin, Persatuan Dokter Anestesi seluruh Indonesia. Saya kira mudah-mudahan nanti dok kita bisa berdiskusi setelah pembicara kedua selesai mempresentasikan materinya. Saya kira langsung saja kita masuk ke pembicara kedua, yaitu Dr. Sony Sunarso Sulistiawan, spesialis anestesi, fellowship interventional pain management, dan konsultan manajemen nyeri. Dengan judul penanganan nyeri, modalitas ya, apa saja modalitas, pemilihan modalitas analgesi yang tepat dan bagaimana yang aman. Saya sampaikan sedikit kurikulum Dr. Sony. Dr. Sony ini lahir di Bangkalan 15 Maret 1982, dan riwayat pendidikan formal untuk S1 dokternya itu di Universitas Airlangga, kemudian spesialis anestesi juga di Universitas Airlangga. Kemudian begitu panjang sih sebenarnya kurikulum yang disampaikan ini, mulai dari karya-karya ilmiah dan lain sebagainya. Saya kira tidak usah saya bacakan semuanya, tapi yang pasti Dr. Sony ini sekarang itu sebagai staf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Dan juga beliau ini juga sebagai salah satu staf pengajar di fellowship juga ya, dan juga sebagai konsultan. Perlu saya sampaikan kepada peserta, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung dibuat di kolom chat ya, supaya nanti kita bisa bahas pada saat waktu diskusi. Untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Sony, kami persilahkan, kami berikan waktu 20 menit. Silakan. Terima kasih, Dr. John. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, Dr. Takdir atau senior-senior yang lain, kami diberikan tugas untuk membawakan topik, yaitu pemilihan modalitas analgesia yang tepat dan aman. Slide saya sudah kelihatan ya, Pak Dr. John? Sudah jelas terlihat. Baik. Dan suaranya juga jelas terdengar. Soalnya khawatir hilang di Laut Cina, soalnya saya lagi di tugas sekolah sekarang. Oh iya. Sinyalnya kurang kuat ya di apartemen ya. Terima kasih. Jadi saya coba membawakan bagaimana pemilihan modalitas analgesi yang tepat dan aman. Karena kemarin saya coba untuk bertanya kepada panitia, kebanyakan banyak dokter umumnya juga, mungkin nanti juga saya banyak ke arah praktis di obat-obatan. Nah, mungkin juga saya singgung juga karena juga ada kita sebagai dokter anestesi, bagaimana nanti peran kita sebagai dokter anestesi, seperti itu. Baik, tadi sudah disinggung oleh Dr. Takdir bahwa ini adalah definisi nyeri. Ada dua aspek di sini, ada unpleasant sensory dan emotional experience. Di sini artinya ada perasaan yang ya rasa tidak nyaman dan juga aspek emosional. Artinya di situ ketika konsekuensi sebuah nyeri adalah di situ ada aspek psychological disturbance dan psychological emotional disturbance yang bisa terjadi.
yang artinya semuanya itu akan bisa menyebabkan kerugian, bisa di sympathetic overactivity, respiratory GI tract-nya juga terganggu, renal suppression, dan bisa sampai immunosuppression. Dan nantinya akan dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan juga mortalitas. Di aspek-aspek psikologis tentunya bisa menyebabkan ya ketakutan, kecemasan, hingga suffering jika itu berkepanjangan. Banyak tentunya pasien-pasien kita di pain clinic yang menderita seperti itu, apalagi pasien-pasien yang sudah stadium akhir dari cancer sangat menderita. Dan itu jika itu terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan chronic pain yang tadi sudah dijelaskan dokter Takdir ya, menjadi pain behavior yang merugikan. Kita akan sedikit melihat data bahwa sekitar 40%, maka pentingnya kita membahas tentang pain ini karena ternyata sekitar 40% dari pasien-pasien yang post-op pain itu akan menderita chronic pain. Ini data dari ISP. Ya, ini tidak sedikit. Jadi yang sudah diterapi, yang sudah dioperasi sekarang, kemudian mungkin beberapa bulan ke depan akan berkembang menjadi chronic pain. Lukanya sudah sembuh, tapi bisa berkembang masih ada rasa nyeri. Seperti contohnya yang terjadi di sini. Jadi ini adalah slide-slide yang saya dapatkan selama juga kuliah atau berguru di Dokter Takdir sebagai di konsultan manajemen nyeri di Unhas. Bagaimana Prof. Husni waktu itu menjelaskan kepada kita bagaimana terjadi primary hyperalgesia, kemudian juga terjadi secondary hyperalgesia, yang mana nyeri itu walaupun sudah selesai, kemudian sudah daerah-daerah non-inflamed area itu bisa berkembang menjadi secondary hyperalgesia nantinya, yang bisa berkembang menjadi hyperalgesia allodynia, ya. Dan itu akan sulit untuk diterapi di kelak kemudian hari jika itu menjadi suatu chronic pain yang kita biasa sebut sebagai chronic pain after surgery. Saya berikan contohnya yang lain bahwa nyeri ada aspek-aspek emosional ya di situ, yaitu ini bisa di browsing juga di internet, ini di British Journal Publishing Group. Suatu saat ada di situ dijelaskan suatu kasus pekerja yang dia menginjak paku, ya sudah menggunakan sepatu sebenarnya, kemudian dia menginjak paku dan tembus sampai seperti itu. Dan itu kemudian untuk mencabutnya, ketika itu paku itu digerakkan sedikit saja sudah menderita sangat-sangat nyeri, jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana cara mencabutnya. Akhirnya diberikanlah suatu obat fentanyl dan midazolam untuk memberikan sedikit sedasi dan anti nyeri yang kuat. Dan kemudian dicabut. Dan walhasil ternyata paku itu tidak melukai sedikit pun sebenarnya, tapi cuma menyelip di jarinya saja dan tidak ada luka di situ sama sekali. Nah, di sini kita membuktikan bahwa ternyata nyeri itu tidak hanya tadi yang ada luka kemudian sakit, tapi kekuatan persepsi itu juga muncul di situ. Nah, kemudian kita bila bicara tentang optimal post-op pain management, maka kita banyak yang harus dipenuhi. Ya, sebagai contohnya kita harus memenuhi multimodal tadi yang sudah disebut Dokter Takdir. Nanti juga kita akan bahas lebih detail bagaimana multimodal yang kita akan terapkan. Kemudian bagaimana menghindari gap dari analgesik. Jadi artinya ketika kita memberikan analgesia jangan sampai terjadi gap analgesia sehingga pasien merasa nyeri. Nah, itu akan tidak nyaman. Ya, bagaimana kita mengatur dosisnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita mengedukasi pasien. Dan itu nanti artinya kita akan membawa pasien itu menghilangkan rasa sakit sehingga kita bisa memenuhi untuk vital sign yang kelima, yaitu untuk monitoring nyeri, menghilangkan rasa nyeri itu sendiri. Mengapa bisa terjadi? Ya, ini ada batu, tata seperti menara bisa, semua terjadi seperti itu karena ini ada suatu keseimbangan fisika, keseimbangan kimia. Kalau dulu kita diajarkan ya di sekolah ya, sesuatu yang seimbang itu mestinya tentunya sangat baik. Jadi bagaimana kalau batu itu kita tata itu bagaimana kita timingnya menata batu yang kanan dan kiri harus pas dan lain sebagainya. Semuanya harus seimbang. Begitu juga dengan obat karena manusia ini adalah keseimbangan biokimiawi ya. Fisika, proses-proses banyak terjadi di situ. Nah, kita nanti akan membahas tentang bagaimana keseimbangan itu kita terapkan dalam pemilihan multimodal analgesia itu sendiri. Penggunaan obat yang rasional ini saya adopsi dari WHO.
dari bagaimana rational use of medicine yang itu juga diadopsi oleh Kemenkes untuk dalam tata laksana penggunaan obat. Semuanya harus tepat mulai dari tepat diagnosis, penilaian kondisi pasien, indikasi, jenis obat, dosisnya, cara dan lama pemberiannya, informatif, harganya, sampai waspada efek samping obat. Dan semuanya itu kalau kita terapkan di obat-obatan nyeri, tentunya kita akan harus bisa menjawab tadi beberapa pertanyaan tentang bagaimana pasien itu. Yang satu yaitu pertama, nyeri itu akut atau kronik. Yang kemudian dari intensitasnya itu berat, sedang, atau ringan. Kemudian cancer atau non-cancer dari penyebabnya, yang itu sudah jelaskan sama Dr. Takdir juga. Nociceptive atau neuropatik pain, itu semuanya akan berbeda. Ya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi, mungkin usianya, pasien itu anak atau geriatrik, adakah komorbid atau tidak, faktor-faktor yang meningkatkan atau menurunkan nyeri, tentunya semuanya harus kita jawab sebelum kita memberikan suatu terapi yang rasional. Pendekatan dengan terapi nyeri itu ya di essential pain management, ini suatu kursus juga yang sesuatu yang berbeda nanti. Kalau kita biasanya ngajar pain itu bisa lama, jadi kalau ini nanti hanya overview ya. Dr. Takdir juga kebetulan juga pengajar juga, mungkin dari kawan-kawan atau senior-senior yang lain juga mengajar essential pain management course. Ini kita mengembangkan red system. Yang red itu kan tikus ya. Kalau sekarang saya banyak di lab itu banyak penelitian di mice. Mice itu cuma kecil, tapi kalau red itu gede. Saya pernah melihat red itu ternyata seperti ini, gede. Handle-nya juga lebih susah gitu ya. Kalau di Indonesia ya mungkin tikus-tikus got yang nakal itu ya. Karena pain itu dia ibaratkan sesuatu yang nakal. Kadang-kadang nggak kelihatan tapi kabelnya rusak, dikerikiti dan sebagainya. Itu menyebabkan jengkel akhirnya. Ya, sebab itu singkat dengan REDS. Itu untuk pendekatan penanganan nyeri. Yang pertama adalah R, recognize, E, assess, dan T atau treat. Nah, karena sekarang kita fokus ke bagaimana penanganannya, maka saya akan banyak bicara mengenai T. Nanti kalau yang R sama E bisa kita lakukan di workshop di essential pain management ini sendiri. Baik. Di T, di treat, itu kita kembangkan ada dua penanganan di sini, penanganan non farmakologis dan juga penanganan farmakologis. Nah, penanganan non farmakologis ini bisa kita bagi menjadi dua, terapi fisik dan juga terapi psikologisnya. Terapi fisik di sini ketika kita terjadi trauma atau luka, kita harus RISE di sini. RISE itu ada singkatannya, itu istirahat, dikompres es, kemudian dikompresi dan dielevasikan. Kemudian kalau perlu juga dilakukan operasi atau surgery. Kemudian hal yang cukup bagus juga yang sekarang sudah sangat berkembang dan kebetulan saya juga sedang mempelajari ini adalah akupunktur. Ya, akupunktur itu sangat berkembang di traditional Chinese medicine. Kebetulan kami juga riset saya tentang itu kebanyakan juga. Ya, kemudian untuk terapi selain fisik juga ada psikologis. Terapi psikologis ini tidak bisa kita abaikan. Jadi bagaimana kita menjelaskan kepada pasien, meyakinkan, jadi konseling pada pasien itu sangat-sangat membantu. Kadang bahkan pasien hanya ingin ngobrol dengan kita saja, itu sudah sangat membantu. Nah, kemudian terapi selain terapi non farmakologis, tentunya kita sebagai dokter kita juga melakukan terapi farmakologis. Yang kita mulai dengan terapi analgesik sederhana dan kemudian kita lanjutkan dengan terapi opioid. Terapi-terapi analgesik yang lain bisa juga dari golongan-golongan adjuvan. Di situ ada antidepresan trisiklik seperti golongannya amitriptilin, anti kejang, anestesi lokal dan lain sebagainya. Nanti juga bisa kita lakukan atau kita gunakan di dalam penanganan nyeri. Ini adalah slide yang saya juga dapatkan dari Makassar. Ini sangat menggambarkan bagaimana terapi itu pain itu berdasarkan mekanismenya. Jadi mulai dari transduksi, kemudian ditransmisi, dimodulasi, dan dipersepsi. Seperti halnya kita ketahui itu adalah proses psikologis, fisiologis dari perjalanan nyeri di saraf. Dan di pos-pos tiap-tiap masing-masing ini juga kita bisa mendapatkan obat-obatan yang bisa kita berikan di situ. Mengapa demikian? Karena tidak ada salah satu obat yang bisa mencakup semuanya, kecuali kita memberikan suatu obat yang
dikombin. Tadi sudah dijelaskan Dr. Tajul juga bagaimana multimodal analgesia itu kita lakukan. Karena kalau kita hanya memberikan satu obat saja, maka yang akan muncul adalah nanti side effect yang merugikan. Seperti itu. Jadi kita tidak memberikan dosis yang terlalu tinggi, tapi kita hanya memberikan dosis yang di bawah dosis maksimal dengan dikombinasi dengan obat yang lain. Jadi kita mungkin bisa dikombinasi antara transduksi dengan transmisi atau transduksi dengan resepsi. Bisa juga sebagai contohnya kalau di sini ya mungkin kita nanti akan kita bicarakan lebih lanjut bagaimana NSAID juga ditambah dengan paracetamol atau mungkin dengan opioid seperti itu contohnya. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa ketika kita memilih obat kita harus mengetahui mekanisme yang terjadi. Berikut adalah gambaran ya, bagaimana kalau kita memberikan suatu obat itu secara maksimal, karena memang obat itu adalah senjata. Obat itu mempunyai efek samping, mempunyai efek terapi dan juga mempunyai efek samping. Seperti contohnya NSAID ya. NSAID kita kenal bahwa dia ada COX-1, COX-1 inhibitor dan COX-2 inhibitor ya. Ada yang selektif dan ada yang non selektif di sini. Semakin dia ke arah ke COX-1 maka analgesiknya semakin tinggi, tapi dia akan menyebabkan GI side effect yang muncul. Tapi kalau ke arah COX-SIP ya, analgesiknya makin kurang tapi antiinflamasinya yang tinggi. Namun dia akan side effect di GI-nya juga lebih rendah. Nah, ini sebagai contohnya. Bisa kita pilih tergantung dari pasien itu dalam kondisi seperti apa ya. Gitu. Tentunya banyak menjadi pertimbangan kita. Saya sampaikan di sini sebagai overview bagaimana membuka bahwa pengetahuan bagi kita bagaimana kita memilih dari modalitas itu. Sebagai contohnya bila kita mendapati pasien-pasien dengan nyeri, di situ ada nyeri dua macam nyeri, bisa yang nyeri ada terjadi inflamasi dan tidak terjadi inflamasi. Jika tidak terjadi inflamasi, kita bisa memilih hanya paracetamol mungkin dikombinasi dengan opioid ringan jika dia moderate atau mungkin kalau dia severe kita bisa mengkombinasikan dengan strong opioid. Tapi jika dia terjadi inflammation, maka kita bisa menambahkan dengan NSAID, dengan COX-SIP, dengan paracetamol di nyeri ringan. Mungkin di moderate kita bisa kombinasi dengan opioid yang ringan, opioid lemah. Kalau kita di severe pain, kita bisa tambahkan dengan kombinasikan dengan strong opioid, seperti morfin. Demikian berikut adalah bagaimana gambaran obat-obat tersebut bisa kita gunakan pada kondisi-kondisi nyeri. Kalau tadi sudah kita bicarakan di depan, bagaimana kita harus mengetahui akut, kemudian neuropatik, akut pain, kemudian chronic pain, ya, nociceptive atau kronik, atau nociceptive atau neuropatik, maka kita bisa mencoba misalkan paracetamol. Paracetamol ini adalah obat yang kalau kita bicara itu, ini adalah bisa kita gunakan sebagai fondasi deh, semua nyeri, ya, semua nyeri bisa kita lakukan. Kemudian NSAID, NSAID ini akan cocok dia di nyeri-nyeri akut yang ada inflamasi, ya. Kalau nyeri kanker dan juga kronik, hati-hati. Di sini hati-hati karena efek sampingnya, efek samping ke ginjal, efek samping ke lambung itu akan sangat mengganggu. Ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan golongan-golongan opioid. Nah, opioid ini juga bisa berperan di acute pain dan juga bisa di cancer pain. Ya, untuk chronic pain itu masih ya terakhir penelitiannya sudah banyak digunakan juga. Cuman ada juga yang tidak merekomendasikan untuk chronic pain yang non cancer. Tapi kalau untuk cancer kita akan menggunakan itu. Dan juga obat-obatan adjuvan untuk antikonvulsan itu bisa kita lakukan untuk obat-obatan yang untuk nyeri-nyeri yang kronik. Di sini saya ingin mengingatkan, jadi kita antara gas sama rem gitu ya untuk opioid ini ya. Tentunya kalau saya bicara tentang slide ini, maka saya bicara tentang teman-teman GP, yaitu di mana penggunaan opioid di Indonesia itu masih sangat rendah. Kita lihat Indonesia itu masih 0,1 kalau penggunaannya per kapita ya. Kita bandingkan dengan US yang 79, sangat tinggi sekali penggunaannya di sana. Ya. Jadi itu bisa dipahami juga, mungkin obatnya yang nggak ada, atau juga bisa juga mungkin regulasinya yang tidak. Kalau sepengetahuan kami bekerja sama teman-teman puskesmas, karena kami juga ada sering baksos dan lain sebagainya.
untuk menghandle pasien bersama, memang ketersediaan opioid di puskesmas ini sangat terbatas ya. Bahkan sekarang juga ada beberapa opioid oral yang sudah tidak ada di Indonesia juga. Makanya banyak faktor barriernya ya itu. Nah, ini harus kita tingkatkan. Kalau memang pasien itu memerlukan opioid, harus kita berikan opioid. Nah, kemudian nanti kalau misalkan tidak cukup dengan opioid di teman-teman GP, baru nanti bisa dikonsulkan ke klinik nyeri di tempat kami, di tempat teranestesi bekerja. Kita ada pain klinik yang biasa kita nanti bisa lakukan intervention dengan radiofrekuensi atau misalnya dengan blok-blok saraf dan lain sebagainya. Baik, opioid di acute pain ini mempunyai yang memang dibutuhkan, tapi juga dia harus dibatasi karena ada beberapa yang tidak menguntungkan bagi kita, terutama untuk post-op pain ya. Jadi makanya kita harus melakukan opioid sparing. Prinsip-prinsip pemilihan modalitas nyeri di sini, kalau kita bandingkan antara acute sama kronik, kalau acute pain itu kita harus mulai dengan regional anestesi yang cukup bagus dan strong opioid di awal cukup bagus, sehingga nyeri di awal itu akan sangat tinggi ketika dia terjadi kerusakan jaringan ya. Kemudian berangsur-angsur akan sembuh, berangsur-angsur akan membaik, dan di situ harus kita kurangi juga untuk obat nyerinya seperti ini. Nah, kalau berbeda dengan chronic pain, kalau chronic pain itu biasanya awalnya tidak terlalu nyeri, tapi kemudian lebih lanjut akan memberat nyerinya, sehingga kita hanya di awal-awal kita juga membutuhkan yang obat-obatan yang ringan. Kemudian nanti kalau di akhir bisa kita gunakan strong opioid atau dengan regional atau block atau regional teknik kita bisa lakukan di sana. Dan ini perbedaannya antara acute sama chronic pain harus kita pahami. Nah ini ada step 4 ya sekarang ya, untuk nerve block, epidural, PCA, atau mungkin neurolytic block. Mungkin kita kalau ada pasien-pasien yang dengan cancer stadium akhir juga kita blok dengan blok-blok, mungkin pankreas kita blok, kemudian macam-macam yang bisa kita blok, misalkan di ganglion impar dan lain sebagainya. Itu senjata untuk kalau misalkan strong opioid juga sudah tidak mampu untuk mengatasinya, atau bisa juga dilakukan sebagai preemptif, bisa juga ya itu. Nah, di sini yang sering terjadi agak kebingungan dari step 3 ini, bagaimana kita menggunakan strong opioid. Kadang-kadang tidak ada di fasilitas kesehatan kita, atau mungkin penggunaan yang keliru. Misalkan kalau di sini kita bedanya antara acute pain itu dari atas sini kita lakukan, kemudian dia turun ke bawah. Kalau chronic pain, cancer, dari bawah sini, kemudian naik ke atas sini. Nah, di sini yang step 3 ini yang kadang-kadang kita sering keliru. Artinya harusnya cancer diberikan strong opioid, tapi obatnya nggak ada, atau dokternya tidak memberikan. Atau acute pain yang mungkin tidak terlalu sakit, tapi kemudian diberikan transdermal patch. Ya, ini juga agak berbahaya. Terutama saya juga ingin mengingatkan bahwa penggunaan fentanyl patch itu juga harus kita kendalikan. Ini banyak ya aturannya ya. Dan ini juga harus kita waspadai, hati-hati pada post-op pain yang tidak terlalu nyeri, karena post-op pain tidak terlalu nyeri, semakin berjalannya waktu nyerinya semakin hilang, tapi kan kadar fentanyl di dalam tubuh akan semakin naik, dan ini menyebabkan seringnya bisa potensial terjadi suatu morbiditas. Multimodal analgesia kita ketahui ada beberapa aspek, opioid, non-opioid, kemudian interventional pain, dan juga bisa dilakukan adjuvan. Analgesic drug, kita golongkan lagi ya, ada non-opioid, ada paracetamol, NSAID, Comsip, ya golongan NSAID. Kemudian ada opioid ada opioid ringan, ada kodein, tramadol, atau biasa kita kombinasikan dengan paracetamol, paracetamol sama kopar ya, kodein, paracetamol gitu ya. Atau strong opioid bisa morfin, fentanyl, dan macam-macam sekarang sudah mulai banyak, sufentanil, remifentanil dan sebagainya. Adjuvan sering kita gunakan juga steroid, alfa-2 agonis ya, klonidin, ketamin, gabapentin, pregabalin, semuanya bisa dilakukan. Multimodal di sini kita bisa kombinasikan antara non-opioid dan juga bisa dengan opioid. Apa itu multimodal analgesia? Yaitu penggabungan 2 atau lebih obat yang dapat memproduksi atau produce additive atau sinergetik analgesia.
Sebagai contohnya, kalau guru-guru kita memberikan contoh, sinergis itu 2 ditambah 2 lebih dari 4. Ya. Aditif itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, jangan sampai subaditif. Ya, 2 sama 2 sama dengan 3, itu merugikan, jangan sampai. Nah, contoh dari penggunaan multimodal itu misalkan seperti ini, sebagai pondasinya adalah kita berikan paracetamol, kemudian nerve block juga, dan NSAID. Kemudian di atapnya, kekurangan dari pin yang tidak teratasi itu baru kita tutup dengan opioid. Seperti itu. Agar apa? Agar opioid itu tidak kita berikan dalam dosis yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan morbiditas. Jadi kita isi dulu dengan golongan-golongan non-opioid dan multimodal yang lain, kemudian atapnya kekurangannya dari manajemen nyeri yang ada, kita tutup dengan opioid. Harapannya akan jadi potensiasi. Ada 3 yang merupakan tujuan dari potensiasi ini. Satu adalah mereduksi dari dosis. Kalau mereduksi dosis tentunya kita akan mengharapkan side effect yang turun. Dan juga tentunya improve-nya yang kita harapkan bisa naik karena terjadi synergetic effect. Ini yang bisa kita terjadi pada obat yang kita kombinasikan. Yang penting no benefit jika analgesianya turun, tapi efek sampingnya naik. Ini akan sangat merugikan dan kita tidak sarankan untuk ini. Dan yang paling menguntungkan adalah analgesianya yang tinggi, tapi efek sampingnya yang turun. Ini yang paling kita cari. Filosofinya adalah untuk multimodal analgesia ini ya, ini paling penting adalah kita mengkombinasikan misalkan obat ya, 2 obat atau lebih, kita ambil yang satu yang di perifer, satunya di sentral, ya. Kemudian kombinasi harus sinergis, ya, dan harus terbukti secara laboratori sebenarnya, ya, harus terbukti secara laboratori kombinasi tersebut, dan tidak ada guna atau jangan sampai kita menyebabkan analgesianya turun dan efek sampingnya yang naik. Multimodal analgesia di ERAS ya, karena ini juga mungkin ada teman-teman dari anestesi juga, dan mungkin sekarang lagi booming ERAS, makanya kita bahas sedikit. Ya, intinya untuk pain management di ERAS itu adalah bagaimana kita opioid sparing analgesia, mengurangi dosis opioidnya dengan cara apa? Dengan kita menggunakan multimodal analgesia, obat-obatan NSAID, paracetamol kita lakukan, bahkan di preemptif analgesia juga kita berikan, kemudian juga kita berikan regional anestesi, regional block, epidural, torasik yang sangat disarankan untuk pasien-pasien laparotomi, kemudian spinal anestesia jika tidak memerlukan general, dan misalkan untuk kita berikan tap block juga untuk mengurangi rasa nyerinya, sangat disarankan. Itu sekarang peran lokal anestesi yang mungkin juga bisa kita gunakan di dalam kegiatan praktek kita sehari-hari, karena sebenarnya ini banyak bisa kita dapatkan dan lebih mudah. Bisa kita berikan intravenus dan juga bisa kita gunakan regional anestesi. Kalau intravenus hanya lidokain yang perlu kita garis bawahi di sini, ya. Hanya lidokain yang bisa kita berikan untuk intravenus, dan untuk regional anestesi bisa kita banyak berikan, bisa neuraxial block, bisa peripheral block di sarafnya, bisa infiltrasi saja di kulit, bisa intraartikular, bisa inhalasi lewat inhalasi, itu juga bisa untuk blok di respiratory tract. Take home message yang bisa kita ambil ya, terakhir yaitu adalah satu, penggunaan obat-obat harus secara rasional. Secara rasional di sini harus kita tepat semuanya, tadi sudah kita bahas. Kemudian 2, kita gunakan multimodal analgesia secara seimbang antara non-opioid, opioid, dan juga adjuvan. Dan jika itu tidak berefek pada chronic pain, kita bisa lakukan interventional pain management dengan cara blok saraf. Atau kalau kita hadapi itu di acute pain, kita bisa berikan itu di depan, di awal sebelum insisi, itu juga akan sangat membantu mengurangi obat-obat yang bisa digunakan. Yang ketiga adalah kita harus membedakan antara nyeri akut, nyeri kronis, nyeri kanker, karena terapinya akan berbeda. Dan jika kita menggunakan atau kita mengenali nyeri-nyeri itu dengan baik, maka terapi akan menjadi lebih tepat. Yang keempat adalah pergunakanlah non-farmakologis terapi dan juga farmakologis terapi dalam pain management, karena itu semua akan dapat menghasilkan hasil yang sangat optimal. Baik, ini adalah pasien-pasien ini banyak
banyak kisahnya ya, pasien-pasien kronik, pasien PID kita. Mungkin lama kalau diceritakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.